Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qismu thalith, bahagian yang ketiga, al-qawlu bil adabi suhbati wal mu'asyarah. Perkataan tentang adab-adab berteman dan bergaul ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi, beserta Allah subhanahu wa ta'ala dan beserta makhluknya. Alam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqzatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakartahu fa huwa jalisuka. Il qala Allah Ta'ala ana jalisu man dzakarani. Perlu kamu ketahui bahwasanya teman kamu yang tidak akan berpisah dengan kamu ketika waktu kamu hadir dan ketika waktu musafir kamu, ketika kamu tidur dan ketika kamu bangun, ketika kamu hidup dan ketika kamu mati, dia adalah Tuhanmu, Sayyidmu, Maula kamu, pencipta kamu. Wa ma dzakartahu fa huwa jalisuka. Bila mana kamu mengingatkan Allah SWT, maka dia itu adalah teman kamu, teman seduduk kamu. Maksudnya Allah akan duduk, Allah bersama kamu, teman kamu bersama kamu. Idh qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ana jalisu man dzakarani, saya beserta dengan orang yang mengingat saya. Kata saya duduk sama orang yang, karena Allah duduk sama kamu, duduk satu kursi kan? Itu masalah musyabbihah, tidak boleh kita sebut-sebutkan seperti itu. Jadi maksudnya ana jalisu, yang saya beserta orang yang mengingat saya. Jika kau ingat Allah, maka Allah ingat kamu. Nah, tapi kalau kau tak ingat Allah, Allah tetap bersama kamu. Apa bedanya itu tetap bersama kamu dengan ingat kamu? Allah beserta kamu karena Allah SWT maha menjaga. Tapi jika kamu ingat Allah dan Allah mengingat kamu, maknanya bagaimana? Maknanya adalah beserta kamu dan menurunkan rahmat kepada kamu. Paham? Bukan hanya setakat ya Allah SWT menjaga, tapi memberikan rahmat. Wa mahman kasra qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika. Bila mana kamu sedih atau bila mana hatimu sedih ya, karena kemalasan kamu atau tidak banyaknya amal yang kita amalkan, fi haqqi dinika, pada hak agama kamu. Solat malas, bukan maksud kata fardunya tinggalkan, tak. Solat fardu semuanya betul dari buatnya, tapi tidak sesuai dengan berbagai macam adab-adabnya. Adab solat tu khusyuknya tak ada. Syarat sudah dilaksanakan, rukun sudah dilaksanakan, adabnya kurang. Nah, ini taksir namanya. Bahwa sahibuka wa mulazimuka, maka dia itu adalah temanmu dan yang melazimi kamu, selalu ada beserta kamu. Allah selalu beserta kita. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana 'indal munkasiri qulubuhum, ana 'inda munkasirati qulubuhum min ajli. Dan saya ini adalah orang yang beserta orang-orang yang sedih atau rindu dengan orang-orang yang rindu disebabkan oleh aku. Hati sedih atau hati merindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beserta dia. Kalau di sini sebutannya wa mahma inkasra, makna di sini dalla, merendahkan dirinya. Ai dalla, terhina. Saya beserta orang yang terhina. Maksudnya terhina, merasa hina dengan hadapan Allah SWT, dengan taksirnya, dengan kemalasannya.
Walau araftahu haqqa ma'rifati latakhadtahu sahiban. Jikalau kau kenal Allah SWT dengan pengenalan yang betul-betul kenal, insya kau akan ambil dia sebagai teman. Itu yang dikatakan, kalau kau ketok pintu orang enggak akan mau buka. Tapi kalau kau ketok pintu Allah SWT, maka Allah akan buka dan Allah akan sambut kamu langsung. Kalau kau kenal dengan Allah SWT, tentu kau akan jadikan dia sebagai teman. Kalau kau kenal dengan teman-teman kamu dengan secara hakikah, maka kau akan jauh daripada mereka seperti kau lari daripada singa. Begitulah kebanyakan hakikat teman, ya. Kebanyakan teman tidak mengajakkan kita takwa kepada Allah. Kebanyakan teman tidak mengajakkan kita kepada menambahkan ibadah kepada Allah. Kebanyakan teman menambahkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seperti ini tidak sepatutnya kita jadikan teman. Tapi teman-teman yang patut kita jadikan teman adalah teman yang selalu mengajak kita mengaji. Syukur kalau kita jumpa ada orang yang memang selalu mengajak mengaji. Bayangkan kalau sekiranya ada teman kita jumpa yang selalu mengajak ke sinema. Waliyadzubillah. Wa taraktan nasa janiban, maka kau tinggalkan orang-orang semuanya itu ya di sebelah kamu. Jom kita pergi, minta maaf lah, minggir kau dulu, aku nak pergi ke masjid. Jom minta maaf lah, minggir kau dulu, aku nak pergi mengaji. Kita taruhkan dia di belakang. Kita dahulukan kepribadian kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taqdir ala dhalika fi jami' awqatika, jikalau sekiranya kau juga tak mampu untuk melaksanakan demikian pada sekalian waktumu, maksudnya bagaimana? Okey, saya belum lagi mampu untuk mulazamah dengan Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. 24 jam enggak mampu mulazamah. Bolehkah 24 jam? Ya, walau tidur dia, sebelum tidur dia baca doa-doa semuanya, itu termasuk mulazamah dengan Allah. Bukankah tidurnya itu termasuk ibadah? Sebelum dia tidur, dia dah baca doa, dia baca macam-macam, itu namanya mulazamah dengan Allah juga. Sudah? Jadi kalau begitu, enggak mampu dia untuk memperbanyak ya mulazamah dengan Allah. Sebab kalau seseorang yang mengaji dengan suyuh, dia mulazamah dengan suyuh, makin banyak dapat ilmu, makin banyak dapat pengertian dan sebagainya. Bagaimana kalau orang yang mulazamah dengan Allah SWT? Jadi hidup dia, zikir dia, pikiran dia, pandangan dia, hidup dia, nafasnya dia, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nafas keluar masuk, Allah, Allah, Allah. Ketika tangan bergerak, Allah juga. Ketika seluruh tubuh bergerak, Allah juga. Ketika makan, teringat Allah Subhanahu wa taala. Ketika minum, teringat Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan, teringat Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan dia. Jikalau kau tak mampu, katanya pada sekalian, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharika an waqtin takhlu fihi maulaka. Maka jangan sempat, ya, tidak terdapat pada malamnya dan siangnya kamu itu daripada waktu-waktu yang untuk Tuhanmu saja. Maksudnya bagaimana? Jangan sempat di antara 24 jam itu, siang dan malamnya semuanya, tidak pernah kamu mengingat Allah, atau tidak pernah kau letakkan waktumu untuk Allah SWT. Cuba ya, kau punya istri, baru lagi kawin, sudah? Barukah kawin? Siang malam sibuk kerja, bukan meladeni istri. Siang tak pernah cakap sama istrinya, makan pun tak sama. Sudah? Malam demikian juga, tak tidur sepanjang dengan istrinya. Kira-kira istri itu suka enggak? Enggak, demikian juga kita. Siang bekerja, malamnya tidur, enggak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kira-kira Allah SWT suka dengan kita enggak? Begitulah. Sang istri juga demikian, lebih-lebih Allah SWT. Kenapa kamu disuruh untuk melaksanakan ibadah? Waktumu yang telah diberikan tidak digunakan untuk Allah SWT. Itu yang kata seorang istri, bila memandang langit, jangan lupa bumi. Bila mencari duit, jangan lupa istri. Wa taladdadu ma'ahu bimunajatika lahu, dan adalah kamu merasakan nikmat bersertanya dengan munajat kepada Allah SWT. Oh, kita nak tahu nikmatnya munajat kepada Allah SWT. Rasakan dahulu.
Kenapa kita doa dengan cepat-cepat? Kenapa kita nggak pernah merasakan nikmatnya doa? Kenapa kita zikir dengan cepat-cepat? Kenapa kita nggak merasakan zikir itu nikmat? Tapi seseorang waliullah, seseorang yang dekat dengan Allah SWT, memahami betapa nikmatnya zikir kepada Allah SWT. Ketika zikir kepada Allah SWT, maka dia rasakan begitu nikmat dan indahnya menyebutkan Allah SWT. Kita buatkan dulu dengan waqa'i sesuatu benda. Seseorang yang sangat cinta dengan seorang wanita. Apabila dia sebutkan nama dia, ya, namanya siapa? Namanya si Yuni umpamanya. Yuni. Itu kenikmatan tu masuk daripada ujung kaki sampai kepala. Tahu tak? Den. Pernah terasa itu Den? Dengar-dengar antar selalu rasakan begitu. Dari ujung kaki sampai rasa. Yuni, dia kata. Nikmat masuk. Dah. Orang yang zuk dengan Allah SWT ketika disebutkan Allah, terasa semuanya, terasa tubuhnya, terasa otaknya, terasa tangannya, terasa kakinya, semua merasa nikmat, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu dia tak akan melihat orang-orang lain, dia akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan ada orang jatuh cinta, dia bayangkan perempuan tu duduk begini. Orang ramai depan dia jalan lalu, dia tak tengok orang tu, cuma tengok pandangan daripada perempuan saja. Begini. Bayangkan kalau sekiranya yang dia pandang, yang dia khayalkan, yang dia pikirkan adalah kebesaran Allah SWT. Dia merasakan nikmatnya, ya, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmatnya tidak ada duanya. Sebab itulah para wali-waliullah, ulama-ulama mengatakan, andaikan mereka mengetahui dan merasakan apa yang kami rasakan, tentu mereka akan bunuh kami untuk mengambilkan apa yang kami rasakan. Sebab apa yang mereka rasakan tidak seperti apa yang mereka rasakan. Perasaan yang telah kami rasakan ini adalah perasaan yang tidak ada akhirnya. Tak akan mungkin terungkapkan, tidak akan mungkin dikatakan bagaimana nikmatnya. Sebab itulah kenikmatan yang mereka rasakan ini cuma mereka saja yang merasakannya. Nampak daripada zahirnya nikmat tak sedap. Tapi ketika dia rasakan, ketika dia, ya, masuk kepada benda tersebut, maka dia akan nampakkan nikmat munazat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ambil sikit-sikit satu malam, duduk sendirian dalam kamar kita, mikirkan kebesaran Allah SWT, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna dzalika fa'alaika an tata'allama adabu suhbati ma Allah Ta'ala. Maka atas demikian hendaklah kamu belajar adab-adab suhbah, adab-adab berteman dengan Allah SWT. Kalau kau ingin, ya, berteman dengan Allah SWT, kalau kau ingin tetap munajat kepada Allah SWT, mesti kau faham bagaimana cara adab kepada Allah SWT, agar adab kamu itu diterima Allah, ibadah kamu diterima Allah SWT, dan mudah kamu sampaikan, ya, duk kamu, perasaan kamu kepada Allah SWT, sehingga Allah SWT menerima ibadahmu. Yang pertama, wa adabuha itraqu ra'si, menundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dengan adanya menundukkan kepala, kekhusukan mudah untuk didapati. Tapi kalau sekiranya kamu menadahkan kepala ke langit atau ke kanan dan ke kiri, maka kekhusukan tersebut sangat jauh sekali daripada hatimu. Wa ghadu tarfi, dan menutupkan mata. Dengan adanya menutupkan mata, berarti kamu tak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak, kamu akan melihat orang yang berlalu. Tak akan melihat dengan warna-warna yang ada. Sebab benda tersebut akan menghijabkan dirimu daripada Allah SWT. Wa jam'ul hammi, dan kumpulkan segala himmahmu. Wa dawamu sumti. Ni ayat qasdu ayat ibani ayat. Apa? Hammi. Ay al-qasdu ma'al i'timadi 'ala Allah. Himmah. Kumpulkan segala himmahmu, kemampuanmu, kekuatan kamu. Tapi dengan apa? Tujuan tersebut i'timad Allah Subhanahu Wa Taala. Qasdu ma'al i'timad. Himmah kita ni, ya, kemampuan kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dawamu samti, dan terus diam.
Sebab di sini katanya di kauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Alaika bituli somti fa innahu matradatun lisyaitan. Teruslah kamu diam, kerana itu adalah menolak daripada syaitan. Nah, orang yang diam, orang yang tidak banyak salahnya. Ya. Dia katanya amma la yufidu fid din. Diam daripada benda-benda yang tidak diperlukan dalam agama. Tapi kalau diam dia dalam masalah kemungkaran, itu salah. Amar ma'ruf nahi munkar wajib. Sudah? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dikata law kana al-kalamu al-fiddah fal kalamu ad-dhahab. Sudah? Kalau sekiranya diam itu adalah perak, maka law kana kalamu fiddah, kalau sekiranya perkataan itu adalah perak, maka fasamtu ad-dhahab, maka diam itu adalah emas. Ya. Kemudian wa mubadaratul amri, dan menyegerakan seluruh daripada perintah. Maksudnya melaksanakan segala perintah. Jika solat datang, maka langsung melaksanakan solat. Wajtinabu an-nahyi, dan menjauhkan segala yang larang. Segala yang dilarang termasuk yang wajib, yang daripada wajib kita tinggalkan dan sunnah kita tinggalkan. Itu apa yang haram dan yang makruh mesti kita jauhkan. Kalau dalam tasawuf dikata, dalam tasawuf orang faqih melihat satu hukum tu makruh, tapi dalam tasawuf yang makruh itu sudah jadi haram. Nah, so itu dia kata, jadi orang sufi itu tak merokok dia. Rokok ni semua orang pakai sekarang apa yang haram. Kalau begitu, semua orang sufi haram pangkat 2. Betul tak? Haram pangkat 2 atau haram pangkat 2? Haram kuadrat. Hari-hari. Nah, tak perlu lagi kita buat benda tersebut. Sebab mana ada orang sufi dalam kitab-kitabnya kata untuk mensia-siakan duit. Dia kata ini kenikmatan yang tidak boleh dibuang katanya. Kenikmatan itu dengan zikir, bukan dengan rokok. Kenikmatan itu dengan zikir, bukan dengan rokok. Wa qillatul i'tiradi 'ala al-qadar, dan sedikit menyanggah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu, Tuhan kenapa saya mesti begini? Tuhan kenapa saya mesti sakit? Itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sakit dah sakitlah. Tuhan kenapa saya mesti pendek? Tuhan kenapa saya? Kita mesti redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdillah birridha, fa illam tastati fa bisabri ala ma takrahu khairun katsirun." Hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, bukan dengan paksaan. Sembah Allah dengan keridhaan, bukan dengan paksaan. Jikalau kau tidak sanggup, maka denganlah bersabar. Ada orang solat enggak ridha, iya dah terpaksa dia solat, kena wajib. Takut nanti dia masuk neraka, enggak ridha dia. Sudah? Kalau tidak sanggup, maka dengan sabar atas apa yang kamu benci. Sebab solat tu benda yang berat. Setiap benda yang berat kita benci. Itu nafsu kita begitu. Tapi kalau kita nikmatkan atau kita rasakan nikmatnya solat tersebut, maka kita akan makin suka. Sebab itulah dikatakan solat taklifi, yaitu beban. Jadi orang sufi yang sampai kepada Allah SWT, dia kata apa? Solat ni bukan beban. Hilang taklifnya udah. Solat ni semuanya, puasa apa semuanya bukan taklifi sama kami. Dah hilang taklifnya. Itu kata-kata yang tak salah. Sebab apa kata-kata yang tak salah? Kerana
tujuan lafaz tersebut ialah solat bagi kami bukan hukum taklifi lagi, bukan membebankan kami, tapi takrimi bagi kami. Takrimi, makna takrimi, pemuliaan kepada mereka. Coba, kalau saya suruh kamu, tolonglah dulu bawakan kotak, ya, sebesar 100 kilogram. Ketika kamu bawa kotak tersebut, perasaan nggak kamu tuh rasa beban yang berat? Terasa kan? Karena terasanya beban yang berat tersebut mengakibatkan kamu benci dan tidak suka. Karena saya mengeluh. Coba bayangkan kalau sekiranya datang Dr. Al-Jum'ah atau Yusuf Qardawi atau Sultan kepada kamu, tolong dulu bawakan ke saya kotak 100 kg. Karena dengan senang hatinya kamu merasakan itu suruhan untuk memuliakan kamu, kamu tak akan pikirkan 100 kg pun 100 kg lah, yang penting ku bawa, ini kemuliaan untuk saya nih. Kamu bawa benda tersebut dengan beratnya, tak kerasa lagi dah, sampai kau berikan. Nah, inilah yang katakan takrimi. Kenapa? Siapa yang mengasih? Siapa yang tadi ngasih? Yang ngasih tadi siapa? Kita kan? Yang kita bawa berapa kilo? 100 kilo kan? Yang kita bawa juga kepada saya tadi berapa? 100 kilo. Kepada siapa saya kotak 100 kilo diberikan? Kepada Sultan atau kepada orang-orang besar? Sementara yang 100 kilo ini kepada saya yang tidak ada apa-apanya, umpamanya. Sudah? Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya, pemberian 100 kg ini kepada orang karena kamu benar-benar tahu orangnya dan orangnya itu mulia. Nah, kamu tahu Allah SWT mulia, tapi kamu nggak kenal, nggak makrifat dengan Allah SWT. Makanya kamu rasakan surat kamu itu beban bagi kamu. Nah, selama kita sholat, kita rasakan itu sholat beban, bukan takrim. Selama kita sholat, kita rasakan beban sholat itu adalah taklifi, bukan takrimi. Tapi ulama-ulama waliullah, ketika mereka sholat, mereka rasakan sudah kenal dengan Allah, ma'rifatullah, maka sholat itu adalah takrimi bagi mereka, bukan taklifi bagi mereka. Sudah? Paham tu perbedaan? Apa kata-kata ulama tujuannya? Apabila sampai kepada derajat Allah, sampai derajat kepada Allah SWT, atau sampai kepada tahap dzuk kepada Allah SWT, maka ibadah mereka itu takrimi bukan taklifi. Atau hilang kepada mereka taklifi, kemudian masuk kepada takrimi. Contoh lagi yang bukan taklifi tapi takrimi adalah solatnya para anbiya di kuburan-kuburan mereka. Sebagaimana mereka Sahih Bukhari dan Muslim sebutkan Nabi Musa alaihissalam solat di dalam kuburannya. Ini ra'aitu Musa yusalli fi kubrihi, kata Rasulullah SAW. Ini takrimi, bukan taklifi. Sebab taklifi tidak ada dalam kuburan. Taklifi hanya apa? Taklifi hanya ada pada dunia saja. Sudah? Khairun katsirun, memiliki kebaikan yang banyak. Wa qala aidan qala Allah Ta'ala, bersabda Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, faman lam yasbir ala bala'i, siapa yang tak sabar dengan balaku. Tak sabar dengan balaku katanya. Maksudnya kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan ibunya atau mematikan bapaknya atau mematikan anaknya, menangis setangis-tangisnya, menghujat Allah SWT, ya Allah kenapa kau bunuh anakku, kenapa kau buat begini, ya Allah begitu kejamnya dirimu kepadaku ya Allah, menghujat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Famalan yasbir ala bala'i, siapa saja yang tak sabar dengan balaku, karena semua manusia akan diberikan bala. Perbedaannya sabar atau nggak sabar kamu hadapinya. Sekaya-kaya mana orangnya, dia akan dikasih bala juga. Sebesar-besar mana orangnya, dia kasih bala juga. Setinggi-tinggi mana orangnya, akan dikasih bala juga. Masalahnya balanya itu berlebih kurang. Berlebih apa? Kurang. Asyadul bala'i al-anbiya, tuma amtal fa-amtal. Sebesar-besar bala itu adalah para nabi-nabi. Kemudian di bawah seumpamanya. Udah? Jadi kalau kamu jadi ulama, bala kamu itu lebih besar dibandingkan yang lain. Bala kamu lebih besar dibandingkan yang lain.
Jangan heran kalau Imam Ali radhiyallahu taala anhu mati dibunuh syahid. Kenapa? Karena dia seorang sahabat yang mulia. Jangan heran kalau sekiranya Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Kenapa? Karena dia sahabat yang mulia, waliullah. Faham? Sebab itu bala kepada beliau. Besarnya bala kepada Nabi, maka di bawah itu, di bawah bala kepada Nabi-Nabi semuanya adalah bala daripada wali-wali. Kemudian orang awam. Nah, orang awam ni bala dia sikit-sikit saja. Andaikan diberikan bala seperti bala wali-wali atau nabi-nabi, mereka akan tidak mampu untuk memegangnya sehingga mungkin mereka akan keluar dari agama. Faham? Walam yaskur li ni'mati atau walam yaskur li ni'ami walam yaskur li ni'mai gitu. Walam yaskur li ni'mai, dan tidak bersyukur atas segala nikmatku. Ini nak buatkan seperti ni'ami dan qada'i, ada buat gitulah. Walam yaskur li ni'mai walam yarda bi qada'i, dia tidak bersyukur dengan nikmatku. Allah berikan sama dia kereta kancil ni. Malunya bawa kereta kancil. Semua kawan kita menghina. Tengok. Mana yang bawa Mahmud? Mahmud ni Masya Allah punya handset, punya HP, mulahan yang punya. Besar berat. Ni kalau campak ke anjing, mati anjing. Tengok. Syukur dah Allah berikan tu. Ada orang tak punya Mahmud lagi. Ada orang tak punya Mahmud, tak punya HP, tak punya handset. Sudah. Jadi nikmat Allah SWT mesti disyukurkan. Walam yarda bi qada'i, dan tidak ridha dengan apa yang telah aku tentukan. Fal yatruk rabban siwa'i, maka adalah dianya mencari Tuhan selainku. Itu dia. Kalau kau tak sanggup untuk bersabar, kalau tak bersyukur dengan nikmat Allah SWT, kemudian tidak ridha dengan qada Allah SWT, cari Tuhan yang lain. Mau cari di mana? Mau cari di mana Tuhan yang lain? Ha? Kita pikirkanlah itu. Qala Abu Ali ad-Daqaq rahimahullah ta'ala, laysa ridha alla yuhassa bil bala'i, innama ridha alla yata'arrada 'ala al-hukm wal qada. Bukan ridha, ya. Bukan dikatakan ridha kalau dia itu tidak merasakan bala. Tak dirasanya bala, tak ada apa-apa. Itu kan ridha namanya itu. Tapi dikatakan ridha, dianya tidak i'tirad, tidak membangkang. Ha? Tidak membangkang dengan apa yang dihukumkan oleh Allah dan apa yang telah diqadahkan Allah kepadanya. Menerima ridha. Menerima apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Itu yang dikatakan apa? Yang dikatakan dengan ridha. Terima, pasrah dengan apa yang Allah buatkan. Dan membangkang, Tuhan kenapa kau buat begini? Nanti kalau dia katanya saya ridha lah, tapi terus nangis dia, maki-maki, itu kan ridha namanya. وحكي عن الشيخ عفيف الدين الزاهد أنه كان بمصر. Dihikayatkan daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid, beliau itu ada di Mesir. Fabalaghu ma waqa'a bi Baghdad. Maka sampailah kabar kepada beliau apa yang terjadi di Baghdad. Apa yang terjadi di Baghdad? Pasukan Mongol, pasukan Tatar membunuh umat Islam sehingga sungai yang begitu deras mengalir berubah menjadi merah. Kenapa? Karena begitu banyaknya umat yang dibunuh. Darah mengalir, bau amis di mana-mana, rumah dibakar. Bukan hanya setakat umat Islam saja dibunuh, bahkan Khalifatul Islam dibunuh juga.
Ada yang lari, ada yang bersembunyi, ada yang masuk sungai, ada yang masuk longkang untuk menyelamatkan diri mereka. Inilah keganasan daripada tentera Mongol. Maka dikatakan ketika penyerangan tentera Mongol kepada umat Islam, dunia ini, bukan hanya umat Islam, kepada dunia yang lain-lainnya, sebab Mongol ini sampai kepada daratan Eropah Timur. Ketika penyerangan Mongol kepada dunia ini mundur 500 tahun. Mundur ke belakang 500 tahun, coba bayangkan. Peradaban dunia setelah penyerangan Mongol, mundur dunia ini 500 tahun lamanya. Begitu dahsyatnya Mongol. Nah, tapi dengan begitu hebatnya mereka, dengan begitu kasarnya mereka, tapi mereka dapat ditaklukkan pula dengan Islam. Siapa yang hebat kalau begitu? Orang Barat sudah takut dengan Mongol nih. Kalau tengok-tengok cerita, orang Barat sangat takut dengan Mongol, sehingga sampai banyak ya, orang-orang yang di Barat itu juga dibunuh. Tapi kerana mereka kalah, orang Tatar kalah di Ainun Jalut, Syam, pasukan daripada tentera Mesir mengalahkan daripada pasukan Tatar, maka tidak lagi berani Tatar menyeberang ke Eropah dan seluruhnya. Dari situlah akhirnya. Dan Tatar pula banyak orang yang masuk Islam setelah itu. Siapa yang besar kalau itu? Siapa yang kuat? Yang menghancurkan Islam tapi dia masuk Islam. Belakang-belakang masuk Islam. Jadi cerita itu sampai kepada siapa? Syekh Afifuddin. Apabila ma waqa di Baghdad, maka sampai kepadanya cerita tentang masalah man min qatli tatari ahliha. Daripada pembunuhan orang Tatar akan penduduk-penduduk Baghdad. Fa'angkarahu, maka dia ingkarkan pembunuhan tersebut. Kenapa orang Tatar bunuh? Waqala, maka dia kata, ya Rabbi kaifa hadha wa fihimul atfalu wa man la dhanbalah. Ya Tuhan, bagaimana boleh terjadi seperti ini? Di dalam mereka itu terdapat anak-anak kecil yang tidak memiliki dosa. Yang mati bukan orang tua saja, anak kecil yang tidak punya ini, kita kata tidak punya dosa, mati juga dalamnya. Qara'a fil manami rajulan fi yadihi kitabun. Maka dia melihat pada waktu tidurnya itu seorang laki-laki, di tangannya ada kitab. Fa idza fi baitani min bahril mutaqarib. Maka dalamnya itu ada 2 bait syair daripada bahar mutaqarib, wa huma da'in i'tirada famal amru laka wala hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'lihi faman khada lujjatal bahrin halak. Tinggalkan i'tirad, tinggalkan membantah daripada apa yang Allah SWT hukumkan. Maka tidak ada perkara yang mampu kau buat. Wala hukmu fi harakatil falak, dan tidak ada hukum yang mampu kau buat dalam pergerakan daripada falak. Falak. Tahu falak? Kawakib bergerak bukan punya kekuasaan kamu. Bulan bergerak bukan kekuasaan kamu. Matahari bergerak bukan kekuasaan kamu. Tidak ada kekuasaan kamu. Wala tas'alillaha an fi'lihi. Jangan kau tanyakan Allah SWT pada perbuatannya. Limadha ya Rabb? Lima qutilal muslim. Lima ya Rabb? Lima usirah. Lima huddimah. Jangan kata bidunil Kau bidunil orang tanyakan maksudnya ya am, bidunil katanya. Pernah dengar begitu? Kau pernah dengar? Nampak sangat tak pernah cakap sama orang Mesir. Orang Mesir kan selalu cakap gitu kan. Ya am, bidunil katanya. Kenapa ya ami? Katanya tanpa ada lele, tanpa ada kenapa. Mana yang kata tanpa kenapa? Jangan tanya Tuhanmu bidunile, jangan tanya Tuhanmu kenapa. Karena itu bukan tugasmu. Allah fa'alu lima yurid. Sudah? Wala tas'alillaha an fi'lihi faman khada lujjatal bahri halaka. Maka siapa saja yang masukkan daripada gelombang bak laut lautan, maka dia akan celaka. Bukan bagian dia. Sudah? Kemudian wadawamu zikri, terus-menerus berzikir kepada Allah. Berbagai macam zikir banyak. Tambah lagi zikir Sofiyah Asaduliyah, zikir Darqawiyah, zikir daripada Siddiqiyah, zikir Naqsabandiyah.
satu tarekat aja pun nak mampus kita mengamalkannya, banyak sangat. Tapi mendikirkan tak mau mendikirkan, pegang tu game ini lebih sedap lagi daripada pegang tasbih. Gitu. Macam mana anda dekat dengan Allah SWT? Wa mulazamatil fikir, dan senantiasa berfikir. Berfikir dengan alam ni. Wa itharul haqqi 'alal batil, mendahulukan yang hak atas yang batil. Wal iyasu minal khalqi, putus asa daripada berharap kepada makhluk. Jangan terlampau sangat berharap dengan makhluk. Wal khudu'u tahta al-haibah, merendahkan diri di bawah daripada kehormatannya. Merendahkan diri daripada apa? Kehormatan dia. Wankisaru tahtal haya, wankisaru tahtal haya, dan merasa hina di bawah daripada malu. Wasukunu an hiyalil kasbi tiqatan bid-dhaman, tenang diri ini, tenang jiwa ini daripada kemampuan kita untuk berusaha. Kenapa? Tak sibuk dengan usaha lain. Tiqatan bid-dhaman, percaya kita dengan jaminan Allah. Kadang orang tak percaya dengan jaminan Allah. Besok saya nak makan apa ni? Ni tak ada dah. Saya nak makan apa ni? Ni tak ada. Macam mana nak kahwin, tak ada duit. Mahar pun tak ada apa? Thiqatan billah, thiqatan bi dhaman. Kalau kamu masih hidup, tentu kamu punya rezeki. Tapi kalau besok tak makan, memang tak ada lagi umur lah. Wa tawakkul ala fadlillahi ta'ala, dan tawakal atas karunia Allah SWT, ma'rifatan bi husni ikhtiyar, mengetahui dengan bagusnya, baiknya yang dipilih Allah SWT untukmu. Jadi senantiasa kita beranggapan kepada Allah SWT dengan anggapan yang baik. Jadi Allah SWT berikan kepada kita sesuatu, maka kita anggap itu yang baik. Anggapan, bukan maknanya wajib bagi Allah SWT memilih kepada kamu benda yang baik. Tak, itu salah. Yang wajib bagi kita adalah beranggapan apa yang Allah berikan kepada kita baik. Okey, Allah berikan kita sakit. Allah berikan kita sakit. Jangan kita beranggapan benda itu tak baik. Katakan baik. Ada hikmahnya. Mana hikmahnya? Mungkin dengan adanya sakit tersebut, dosa kamu diampunkan Allah. Mungkin dengan adanya sakit tersebut, Allah SWT ingin kau dekat lagi kepada Allah dan menyebut Allah SWT. Dan ada orang miskin, sudah bekerja banyak tapi tak miskin. Jangan kata itu benda tak baik. Mungkin baik, kamu saja tak tahu hikmahnya. Mungkin saja dengan kemiskinan kau itu, kamu tetap ingat Allah. Begitulah keadaannya. Wa hadza kullu yang bagi ayakuna syi'araka fi jami' lailika wa naharika, dan semestinya inilah semua daripada semboyan kamu, pada sekalian malammu dan siangmu. Tahu semboyan kan? Kalau pemeram apa semboyannya? Ada kata-kata begitu. Kalau macam langkat apa tu? Bersatu tambah mutu. Bersatu tambah mutu. Itu Malaysia punya. Cepat amat. Itu bersatu tambah mutu punya semboyan Malaysia tu ya. Macam Indonesia semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Malaysia semboyannya apa? Semboyan negara. Mesra cepat dan mutu. Bersatu tambah mutu. Bersekutu bertambah mutu. Bersekutu tambah mutu. Satu Malaysia. Itu maknanya tu bersyirik tambah ini. Satu Malaysia. Barunya. Satu Malaysia. Pencapaian Selama ini didahulukan. masih yang saya tahu tu tetap itu walaupun bersatu Malaysia. Pencapaian didahulukan. Rakyat utama. Bersekutu tambah mutu Transformasi. itu saya tahu. Yalah ni pencapaian diutama. Transformasi satu Rakyat Malaysia. didahulukan Itu pencapaian utama. itu namanya semboyan setiap daripada menteri. Perdana Menteri. Ini asas daripada asas daripada negara. Semboyan dia awal. Bersekutu bertambah mutu. Bersekutu tambah mutu kan. Orang Malaysia semua syirik kan. Suka bersekutu. Kalau dilangkat dulu apa? Bersatu kita jaya, bersatu kita jaya, berpadu kita apa lupa saya. Tapi itu setiap itu nama semboyan. Jadi kita buatkan semboyan kita sehari-hari. Inilah semua semboyan kita. Semboyan kita tidak ada yang lain.
Fa innaha adabu subati ma sahibi la yufariquka wal khalqu kullu yufariqunaka fil ba'di awqatika. Ini adalah adab-adab suhbah, adab berteman dengan teman yang tidak akan memisahkan kamu. Teman yang tidak akan pernah memisahkan kamu. Sementara makhluk yang lain semuanya itu memisahkan kamu pada sebagian waktumu. Ya. Coba tengok bagaimana kalau kita tengok seakrab dan secinta mana kamu dengan sang istri kamu. Kamu akan berpisah dengan dia. Nah, kamu akan berpisah dengan dia. Mungkin dia cepat mati, kau lambat mati. Mungkin kau cepat mati, dia lambat mati. Udah. Mungkin dia pergi ke rumah maknya, dia tinggalkan kau di rumah. Itu kepada istri yang sangat kita cintai itu, yang sudah betul-betul ketika waktu nak kahwin, kata hidup semati kita bang, makan pun sepiring berdua bang, berjanji betul berjanji, dah kahwin tak mau lagi sepiring berdua, kata apa, makanlah piring kamu satu, saya piring satu. Kenapa kata dia tak kenyang, makan satu piring lah, udah. Maaf kata kalau ketandas pun tak boleh sama-sama, mana mungkin ketandas sama-sama. Tidak kemana-mana sama-sama. Yuparuka, dia akan memisahkan kamu. Dah, teman. Jadi teman hidup semati, kawan yang memang betul-betul kawan. Di Malaysia sama, di Mesir pergi sama, kemana-mana pergi sama. Serumah pula satu katil. Satu katil lain selimut. Jangan satu katil satu selimut. Satu katil lain selimut. 2 bantal. Makan pakai talam sama-sama. Tapi kadang-kadang dia juga akan tinggalkan kamu. Dengan cara bagaimana? Mungkin saja kau tinggal, dia naik tahun 3, kau tahun 2. Tengok. Hari masuk ke kuliah, mungkin lagi yang tahun 2 masuk ke kuliahnya tahun 1, tahun 2, 3. Tengok. Hari teman-teman kamu semuanya mungkin akan meninggalkan kamu. Ada situ Sa'id sebelumnya, coba tengok muka surat 305. Mana tengok semua Sa'id. Coba baca. Wa kadzal ghairu 'indana mamnu'u muttajama'tu ma khasitu iftiraqa wa ana al-yawma wasil majmu'u. Mulai aku semenjak aku mengenal Tuhanku, maka aku tak nampak lagi yang lainnya. Coba tengok. Setelah aku kenal Allah, setelah betul-betul kenal, maka aku tak nampak lagi lain teman yang lain. Aku terus bercinta dengan Tuhanku. Coba tengok. Rabi'atul Adawiyah datang kepada Allah SWT bukan dengan takut, tapi datang dengan cinta. Aku datang kepadamu ya Tuhanku dengan membawa segudang cinta. Ku tahu orang semuanya apabila aku berikan cintaku kepada mereka, mungkin mereka tak akan menerima. Tapi aku tahu jika aku bawakan segudang cinta, yang cinta ini berisi berbagai macam keluhan, maka kau akan terima cintaku. Kau datang itu, ku ketuk pintumu, maka kau akan terima dan kau akan buka. Tapi kalau orang, kita minta kepada mereka, mereka tak akan terima cinta kita. Seorang wanita cantik jelita, kita kata adikku, aku cinta kepadamu, dia akan enggan untuk menerima cinta kita. Kata kita, kau tak terima cintaku adikku, racun pun tegak aku tegak, katanya. Untuk tegak apa? Diminum. Tapi kalau kita ketokok pintu Allah SWT, ya Allah, terimalah cintaku ya Allah, Allah buka pintunya, hal, kata Allah SWT, sini. Maka kamu berhubungan cintamu dengan cinta Allah SWT, kau akan rasakan bagaimana nikmatnya cinta kepada Allah SWT. Jadi itulah katanya, mundu arabtu ilaha lam ala ghairu. Tak pernah aku melihat yang lainnya. Tidak pernah ada hubungan yang paling nikmat senikmat daripada hubungan kepada Allah SWT. Wa kadzal ghairu indana mamnu'u. Demikian juga orang yang lainnya itu di sisi kami enggak boleh. Tidak boleh ada lagi orang lain. Kenapa? Karena hati tak akan mau menerima. Maaf kata, kalau kamu mau betul-betul cinta sama si Zulaikha, hatimu tak akan mampu menerima wanita yang lainnya.
Kalau sekali kau tengok Zulekha ni cinta betul kamu, ada lagi wanita secantik dia, kamu akan katakan itu jelek dan Zulekha tetap cantik. Begitu juga kepada, dah tahu kau bagaimana manfaat kepada Allah SWT, begitu indahnya menghubungkan diri kepada Allah SWT, kau takkan mampu untuk meletakkan nama orang lain ke hatimu. Dan yang katakan, di hatiku ada kamu. Dan di hatiku ada kamu. Muttajama'tu ma khasyitu ibtiraqan. Semenjak aku berkumpul dengan Tuhanku, maka aku tak pernah takut untuk berpisah. Tengok. Semenjak aku berkumpul dengan Tuhanku, semenjak aku bersama dengan Tuhanku, aku tak takut untuk berpisah. Kenapa tak takut berpisah? Kerana Allah tak akan tinggalkan kamu. Tapi cuba bayangkan, kalau kita cantik isteri kita, semenjak aku kahwin, tetap aku gelisah. Itu dia. Setelah aku kahwin, aku tak gelisah. Kenapa? Kemana pergi istriku, aku takut nanti orang akan ambil, akan sembelih. Nanti ada orang yang pakai pawang, pakai macam-macam, sehingga lari daripada orang lain, kena terlampau cantik. Sebab itu, enggak, kalau kiranya istrinya pergi ke mana-mana, mesti ada dia. Kenapa? Takut. Ada orang main mata langsung, pak, dipukulnya. Kenapa? Gelisah. Takut dia, sang istri itu lari daripada dia. Oh enggak. Tapi kalau kau cinta kepada Allah SWT, Allah cinta kepada kamu. Apakah kamu takut Allah SWT akan tinggal kamu? Tidak. Allah tak akan mau tinggalkan kamu. Allah tetap bersama kamu. Nah, itu dia kata, aku tak takut. Wa anal yawma wasul majmu', dan saya sekarang ini menyambung kepada Allah SWT, bersatu, maksudnya bersatu di sini, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala, tetap cinta dia. Wa kadza qala Sa'id bin Bahri al-Basit, li kulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadin. Ini Bahar Basit seperti apa? Seperti qasidah-qasidah yang lain. Pada tiap-tiap sesuatu, apabila kau memisahkannya, maka ada dia itu ganti. Pada tiap-tiap sesuatu, jika kau pisahkan dia, maka ada pengganti. Ada? Ada apa namanya? Pengganti. Sebagaimana pada Sa'id juga tuh. Di apa katanya? Safir tazid iwadan amantu fariquhu. Itu dia. Ya, li kulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa illa in faraqta min iwadin. Nah, jadi syair di sini nanti safir tazid iwadan amantu fariquhu. Musafirlah kamu, berjalanlah kamu. Safir tazid, maka kamu akan dapatkan iwadun amantu fariquhu, ganti daripada apa yang kamu tinggalkan. Ini kawan kita di mana? Di Malaysia. Kita betul-betul berjaga dengan kawan kita ini. Bersenda gurau dengan kawan kita, bercakap dengan kawan kita. Sudah? Tapi ketika sampai kita ke Malaysia, maka ke Mesir, maka kita akan dapatkan lagi teman yang dekat dan akrab dengan orang lain. Jadi iwadun amantu fariquhu, ganti daripada yang kamu tinggalkan. Sampai tadi iwadun amantu fariquhu katanya. Li kulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Maka tiap-tiap sesuatu yang kamu tinggalkan itu ada gantinya. Siapa gantinya? Dan ketika kamu sampai ke sini, siapa gantinya? Nya Ismail Fakhrul Razi kah? Pemanya kan? Kalau waktu di Malaysia kan banyak lagi kawan-kawan kita yang memang akrab, tidur sama-sama, makan sama-sama. Udah, di sini sama si Fakhrul Razi, sama Ismail makan sama-sama, tidur sama-sama. Asalkan jangan aja pergi ke tanda sama-sama jalan, jangan. Mamnu. Dah? Wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadin. Tidak ada bagi Allah SWT jika kau pisahkan dia sebagai ganti. Allah. Kalau kau pisahkan Allah SWT daripada dirimu, kamu jauhkan dirimu daripada Allah SWT, tidak akan mampu kau tukarkan kedudukan Allah SWT. Sudah? Maka jangan sekali-kali kau pisahkan dirimu daripada Allah SWT, kerana tidak akan mampu tertukarkan. Siapa yang mampu? Dialah Tuhanmu, Dia telah menghukumkan diri kamu, yang mengqada kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah tak akan mampu kita pisahkan, Allah juga tidak akan mampu kita ganti. Nah, mungkin hari ini kita boleh isteri baru, tahun depan kita boleh lagi isteri baru, ada penggantinya. Tapi kalau Tuhan mau ganti apa?
Tak kamu memang kita menggantikan. Itu maksud daripada bait syair tersebut. Maksud saya daripada membaca-baca bait syair ini supaya karena bait syair ini kadang-kadang memberikan makna yang dalam sekali. Dah. Wa in kunta aliman, jikalau sekiranya kamu seorang yang alim, katanya, fa adabu alimi, maka adab seorang alim adalah sa'atul ihtimal, mampu untuk menanggung beban. Seorang yang alim mampu untuk menanggung beban. Maksudnya bukan mengangkat barang, beban daripada tanggung jawabmu.